Halo semuanya. Di sini kita akan membahas materi tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Apa sih permasalahan sosial itu? Menurut beberapa para ahli, misalnya Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial. Sedangkan menurut Martin S. Weinberg, permasalahan sosial adalah kondisi di mana suatu masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Supomo, masalah sosial adalah ketidaksesuaian dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, masalah sosial dibagi menjadi dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah sendiri adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan sosial sendiri adalah hubungan-hubungan yang ada di masyarakat, seperti struktur dan organisasi. Jadi, kesimpulannya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang ada di masyarakat, seperti nilai dan normanya. Beberapa ukuran dalam bentuk permasalahan sosial ada tiga. Yang pertama itu terlihat perbedaan mencolok antara nilai-nilai kenyataan di masyarakat. Yang kedua, adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Yang ketiga, asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Nah, di sini tuh ada terjadi permasalahan sosial apa aja sih? Yang itu ada akibat dari perubahan sosial, yaitu yang pertama perubahan demografi. Apa sih perubahan demografi? Nah, perubahan demografi adalah pertumbuhan atau pengurangan penduduk. Yang kedua ada perubahan ekologi. Apa itu perubahan ekologi? Yaitu perubahan dalam relasi antara penduduk dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga ini ada perubahan kultural. Apa sih perubahan kultural? Yaitu perubahan dalam relasi untuk produksi hasil ciptaan manusia. Nah, yang kedua ini ada akibat dari permasalahan sosial. Akibat dari pembangunan sosial. Nah, apa aja sih dari akibat pembangunan sosial? Yaitu pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang menjadi target pembangunan tersebut. Halo guys, sini aku akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial di masyarakat, yaitu ada kemiskinan dan kriminalitas. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai definisi kemiskinan. Jadi, menurut Sujono Sukanto, kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara taraf hidupnya. Nah, di sini ada klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab. Ada dua nih. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Seseorang dikatakan kemiskinan absolut ketika orang tersebut mendapatkan pendapatan di bawah garis kemiskinan dan orang tersebut ini tidak mencukupi segala kebutuhannya. Ada kemiskinan relatif, di mana seseorang ini mendapatkan pendapatan di atas garis kemiskinan dan orang tersebut ini masih mampu untuk mencukupi segala kebutuhannya. Oke, di sini ada 4 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada faktor pribadi, itu terdapat di dalam diri kita sendiri. Ketika kita malas, itu akan menyebabkan kemiskinan. Yang kedua ada faktor ekonomi. Kalau kita dulunya emang udah miskin, kalau kita malas ya tetap miskin. Yang ketiga ada faktor letak geografis nih, di mana lokasi kita itu menampilkan kalau kita miskin atau enggak. Yang terakhir itu ada faktor sosial, di mana ada interaksi terhadap manusia yang buat kalau kita nggak ada interaksi sama sekali, kita akan tetap miskin. Jadi di sini ada dua faktor kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang dilakukan oleh kebiasaan masyarakat. Itu masyarakat ini sudah mencapai kebutuhannya. Yang kedua ada kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang dilakukan oleh diri masyarakat itu sendiri. Contohnya ekonomi tidak ada.
Oke, sekarang yang kedua, kriminalitas. Definisi kriminalitas itu apa sih? Di kriminalitas adalah suatu bentuk penyinggungan di mana seseorang melanggar hukum, contohnya seperti pembunuhan, perampokan, atau penipuan, dan juga lain-lain. Oke, berbagai macam tindakan kriminalitas di masyarakat. Yang pertama ada kejahatan korporasi atau kejahatan putih, contohnya korupsi. Yang kedua ada kejahatan tanpa korban, contohnya berjudi. Yang ketiga ada kejahatan terorganisasi, contohnya trafficking. Yang keempat ada kejahatan korporasi. Ya, lanjut lagi nih. Oke, di sini juga ada dampaknya terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama, terjadinya wirausaha, yang kedua terjadinya psikolis, dan yang ketiga terjadinya kriminalitas. Nah, bagaimana sih upaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial? Oke, pertama tuh mengutamakan pendidikan, kedua membuka lapangan kerja, dan yang ketiga memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, di sini ada dua faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari diri sendiri, rendahnya sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah, atau adanya ketidakinginan untuk mengubah kemiskinan. Terus yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu berasal dari luar kemampuan seseorang, terjadinya birokrasi, atau adanya peraturan-peraturan resmi yang dapat membatasi kemampuan diri seseorang. Nah, lanjut lagi nih. Di sini ada dua bentuk kesenjangan sosial, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Pertama nih, kesenjangan klasik, yaitu mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan kekayaan. Untuk selanjutnya, ada kesenjangan baru, mencakup dari pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas.